siswa baru MTSN Negeri 8 Blitar. Selamat datang di keluarga MTSN Negeri 8 Blitar. Perkenalkan, Bapak Iqbal Fatur Rahman, guru BK MTSN Negeri 8 Blitar, akan menyampaikan materi tentang tips cara belajar yang efektif. Nah, sebelumnya bisa kalian subscribe dulu channel Bapak ya. Dan nanti di akhir video akan ada satu pertanyaan untuk diisi. Ya, jadi Bapak harap kalian menyimak sampai akhir apa yang akan Bapak sampaikan ke kalian lewat video ini. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang 7 tips cara belajar yang efektif. Ya. Sebelum kita ke tipsnya, kita harus mengetahui apa itu belajar. Ya. Belajar merupakan proses perubahan yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya tidak paham menjadi paham. Nah, jadi belajar itu harus ada proses perubahan. Yang mana berarti kalau kamu tidak bisa matematika lalu bisa matematika, berarti namanya proses jadi belum bisa matematika menjadi bisa matematika. Itu namanya belajar. Nah, kalau belum bisa sampai makanya kalau belum bisa berarti namanya harus belajar ya. Nah, setelah itu kita harus lihat nih, masuk ke bagaimana belajar di rumah bisa efektif. Seperti yang kalian tahu bahwa kita masih belum bisa masuk ke sekolah, jadi kita belajarnya di rumah. Nah, bagaimana sih cara belajar di rumah secara efektif? Nah, kita simak baik-baik ya. Ya, ada 7 tips cara belajar yang efektif. 7 tips cara belajar tersebut adalah: pertama, ya, untuk online karena menggunakan kuota, maka kalian harus menggunakan kuota internet dengan bijak. Jangan gunakan kuota dengan boros. Misalkan menggunakan untuk main game. Nah, jangan sering main game. Ayo ngaku, kalian pasti main game kan? Pasti suka main game. Nah, dalam masa sekolah online ini, Bapak harap kalian harus menunda main game kalian. Jangan sering-sering main game karena akan boros kuota. Nah, ini pasti ada yang suka main game, misalkan main game Mobile Legends atau PUBG, lupa apa lagi, Free Fire. Nah, selain main game, jangan juga untuk nonton YouTube, nonton drama Korea gitu ya, nonton apa lagi, seperti nonton drama Korea. Apalagi khusus kalian ya, masih MTS, jadi jangan nonton film-film yang cinta-cintaan gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah persiapan yang benar. Nah, setelah tadi kalian tidak boros kuota, hal yang kedua yang harus dilakukan adalah persiapan. Persiapan sekolah online adalah pertama, pasti bangun pagi. Nah, untuk bangun pagi berarti kalian sebelumnya tidak boleh begadang, tidak boleh main game begadang. Ya, lalu yang kedua apa? Mandi. Sebelum memulai sekolah online, dipastikan kalian mandi supaya segar dan semangat dalam melanjutkan pelajaran. Kalau tidak mandi biasanya akan malas, mengantuk. Nah, mandi itu supaya kalian segar. Setelah itu sholat subuh, otomatis bangunnya harus pagi, mandinya harus pagi supaya tidak telat subuhnya. Pakai seragam. Nah, setelah sholat subuh, setelah mandi, memakai seragam. Walaupun di rumah tetaplah pakai seragam. Kenapa? Karena kita seperti ada rasa niat untuk belajar. Kita seperti ada rasa, wah, kita lagi belajar, jadi ada rasa serius untuk belajar, jadi akan lebih semangat untuk belajar. Nah, setelah itu persiapkan buku sesuai jadwal yang telah sekolah kasihkan ke kalian. Buku-bukunya apa saja, nanti jadwal-jadwalnya dikasih saat pelajaran dimulai, oke? Nah, selanjutnya aktif di grup WhatsApp. Ini nih yang paling penting. Aktif di grup WhatsApp. Kalian jika tidak ngerti bertanya di WhatsApp. Absensi juga ada di WhatsApp. Jadi jangan menghilang di grup WhatsApp. Kalau ada Bapak Ibu guru kalian bertanya di WhatsApp, harap dijawab. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Nah, waktu yang benar apa itu? Pertama, membuat jadwal. Membuat jadwal itu, misal kalian membuat jadwal belajar selain jadwal sekolah belajar. Nah, jadi jadwal belajar di sekolah itu kan sudah ada ya. Nah, namun jadwal belajar selain di jam sekolah itu kalian harus ada, misal belajar malam dari jam 7 sampai jam 9 malam,
atau sore atau siang, nanti dibuka lagi malam hari. Nah itu adalah jadwal belajar kalian, karena kalian harus punya jadwal karena kan kalian sudah MTS ya, jadi harus punya jadwal belajar mengulang yang sudah dipelajari di pagi hari. Selanjutnya membuat target. Apa itu membuat target? Misal kalian ingin belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu belajar bab 1 dulu 50 menit misalkan, belajar bab 1 matematika 50 menit. Nah fokus untuk belajar matematika bab 1 50 menit ya, misalkan tentang materi apa gitu. Nah nanti selain 50 menit baru 10 menitnya hiburan. Otomatis dalam 50 menit itu jangan sampai ada gangguan atau hambatan apapun, harus benar-benar belajar selama 50 menit. Ini contoh. Nah misalkan kamu 40 menit kuatnya pak, ya 40 menit ya saat malam hari, nanti 10 menit hiburan, lanjut lagi 40 menit lagi belajar lagi sampai jam 7 sampai jam 9 malam, contohnya begitu ya. Lalu yang keempat adalah cara yang benar. Nah cara yang benar seperti apa? Jadi cara yang benar itu ada beberapa cara yang bisa membuat kalian nyaman. Salah satunya ada visual. Visual itu seperti apa? Visual itu adalah memberikan tanda dengan warna kalimat-kalimat di buku ya. Jadi kalimat-kalimat di buku kalian tandai warna menggunakan stabilo, pensil berwarna, atau pulpen. Misalkan, Pak, untuk mengingat ini saya warnai supaya lebih menarik. Nah, apakah kalian orang yang seperti itu? Jika kalian suka warna-warna, bisa ditandai buku-bukunya dengan pensil ya. Lalu yang selanjutnya ada orang auditori atau anak yang belajarnya suka mendengarkan materi. Nah, ini biasanya tipe-tipe anak yang bisa suka membaca dengan suara. Jadi, kalau orang auditori itu membacanya dengan suara dijelaskan. Jadi misalkan kayak bapak ngomong kayak gini ya, nah membacanya juga seperti ini, jadi suaranya terdengar. Dan biasanya orang auditori itu tidak suka keramaian. Nah jadi coba cari tempat yang hening gitu untuk mengerjakan tugasnya. Kinestetis. Nah kinestetik atau kinestetis itu belajar dengan menggunakan contoh, belajar sambil mencatat, belajar sambil melakukan hal lain. Nah orang-orang yang anak-anak yang seperti ini tuh biasanya suka mencatat, suka menulis, suka melakukan hal lain. Nah dari 3 cara ini kira-kira kalian mana sih yang nyaman menggunakannya? Nah kalian bisa gimana supaya tahu yang nyaman tuh yang mana pak? Nah caranya itu kalian bisa mencoba satu persatu, coba dengan gaya visual, coba dengan auditori, coba dengan kinestetik. Nah nanti dari 3 itu kira-kira kalian tuh yang paling nyaman tuh yang mana? Nah selamat mencoba ya untuk cara yang 3 ini. Nah selanjutnya adalah suasana belajar yang benar. Bagaimana suasana belajar yang benar? Yaitu buat suasana senyaman mungkin. Seperti tadi ya, misalkan auditori itu tidak suka keramaian, maka suasananya dibuat senyaman mungkin, hening, lalu tidak ada yang ganggu, HP dimatikan. Kalau perlu nih ya, HP dikasih ke orang tua untuk dimatikan saat belajar, dititipkan ke orang tua ya. Jadi kalian bisa nyaman, tidak ada gangguan, tidak ingin main game. Jadi tadi belajar yang di malam hari itu HP-nya titipkan ke orang tua, itu tips dari bapak juga tuh. Nah selanjutnya, ini jauhkan HP saat mengerjakan tugas LKS atau tugas sekolah supaya fokus. Kenapa? Karena HP itu membuat kita nggak fokus, keganggu. Misalkan ada WhatsApp dari si dia, ada game baru, pemberitahuan game. Nah HP gimana cara jauhkannya? Yaitu kalian titipkan dengan orang tua kalian. Pak, Bu, titip HP 2 jam, saya mau belajar, seperti itu. Nah selanjutnya cari sumber belajar lain. Nah ini sumber belajar ini kalian bisa dicari melalui online. Di mana situsnya? Bapak kasih tahu di bukupaket.com dan bsd.pendidikan.id. Kenapa begitu? Karena ketika kalian mendapatkan buku online atau kalian bisa mencari buku online, biasanya kalian akan menggunakan gampang mencari materi yang kalian inginkan. Tinggal ketik aja materi apa, nanti keluar di situs tersebut. Nah ini salah satu cara untuk mencari sumber belajar yang lain gitu. Nah yang terakhir adalah setelah kalian membuat
atau menyiapkan rangkaian persiapan, waktu yang benar, cara yang benar, suasana yang benar. Yang terakhir adalah kalian latihan soal. Kalian mengerjakan soal latihannya. Kalian kerjakan soal latihannya, setelah itu kalian cek apakah soal yang kalian kerjakan itu sudah benar ya. Jadi jangan sebelum kalian kerjakan, jangan kalian melihat Google, tapi kalian kerjakan dulu baru melihat Google, begitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah 7 tips dari Bapak untuk belajar yang benar. Nah, semoga kalian bisa membaca-baca lagi apa yang Bapak tadi beritahu. Kalian simak lagi dan jangan lupa subscribe ya, gratis. Dan tulis di kolom komentar apa hambatan kamu selama belajar di rumah. Jangan lupa nama dan gugusnya ditulis. Oke? Tetap sehat di rumah. Pinang Arum Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.